Di seluruh dunia, negara-negara telah bersatu di bawah tujuan bersama, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. 17 tujuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mewakili aspirasi bersama untuk masa depan yang lebih baik, di mana kemiskinan dan kelaparan menjadi kenangan masa lalu, serta kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan menjadi kenyataan bagi semua orang. Hari ini, kita memulai perjalanan untuk memahami bagaimana 5 dari tujuan ini yang paling erat kaitannya dengan kesejahteraan manusia sedang dibentuk ulang oleh revolusi teknologi. Kita menjelajah ke jantung inovasi, di mana kecerdasan buatan, kekuatan yang dulunya hanya ada di ranah fiksi ilmiah, kini dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini secara langsung. Selama beberapa generasi, kemiskinan telah membayangi umat manusia. Kemiskinan adalah jaring kerumitan yang seringkali tak terlihat oleh metode pengukuran tradisional. Namun sekarang, bayangkan sebuah dunia di mana kita bisa menentukan lokasi kemiskinan secara tepat, mengidentifikasi komunitas yang paling rentan, dan menyesuaikan intervensi sesuai kebutuhan spesifik mereka. Inilah janji dari pemetaan kemiskinan berbasis AI. Dengan menganalisis citra satelit, data ponsel, dan sumber data non-tradisional lainnya, algoritma AI dapat membuat peta kemiskinan yang sangat detail dengan tingkat akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini memungkinkan pemerintah dan organisasi bantuan untuk menargetkan sumber daya mereka dengan lebih efektif, memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Di pedesaan India dan Ethiopia, sebuah revolusi senyap sedang berlangsung, dipimpin oleh organisasi bernama Digital Green. Di sini, di tengah hamparan sawah padi dan gandum, para petani yang sering terisolasi dan kekurangan akses ke informasi penting mulai mengandalkan ponsel mereka untuk mendapatkan panduan. Digital Green telah mengembangkan sebuah platform berbasis AI bernama Farmer Chat yang menghubungkan para petani dengan para ahli pertanian dan juga sesama petani. Melalui pesan suara dan teks, para petani menerima saran yang disesuaikan tentang pengelolaan tanaman, perakiraan cuaca, dan harga pasar. Informasi yang bisa menjadi penentu antara panen melimpah atau terlilit utang. Dampaknya sangat besar. Para petani yang menggunakan Farmer Chat mengalami peningkatan hasil panen, pendapatan yang lebih tinggi, dan taraf hidup yang lebih baik. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana AI memberdayakan individu, memutus rantai kemiskinan, dan membangun dunia yang lebih adil. AI yang digunakan secara bertanggung jawab dan etis bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk kebaikan sosial. AI dapat membantu kita mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan, merancang kebijakan yang lebih efektif, dan memantau kemajuan menuju tujuan kita. Ukuran keberhasilan kita yang sesungguhnya bukanlah pada kecanggihan algoritma kita, melainkan pada kehidupan yang kita ubah, komunitas yang kita angkat, dan masa depan yang kita ciptakan bersama. Dari lembah subur hingga dataran kering, umat manusia bergantung pada keseimbangan alam yang rapuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, jutaan orang masih menderita akibat rasa lapar yang terus-menerus, sebuah pengingat nyata akan tantangan yang kita hadapi dalam memastikan ketahanan pangan bagi semua. Namun di tengah tantangan ini, era baru pertanian sedang muncul, di mana teknologi dan tradisi saling berpadu untuk menciptakan kelimpahan. Pertanian presisi yang didukung oleh AI sedang mengubah cara kita menanam, mengelola, dan mendistribusikan pangan. Bayangkan sebuah dunia di mana para petani dapat memantau kesehatan tanaman mereka dengan sangat akurat, mengoptimalkan irigasi dan pemupukan, serta memprediksi hasil panen dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Di India, sebuah organisasi riset pionir bernama ICRISAT telah mengembangkan aplikasi mobile bernama Plantix yang menghadirkan kekuatan AI ke tangan jutaan petani. Plantix berperan sebagai agronom virtual, menggunakan AI untuk mendiagnosis penyakit dan hama tanaman, merekomendasikan penanganan yang tepat, serta memberikan saran yang dipersonalisasi kepada para petani. Dengan hanya ngambil foto tanaman mereka menggunakan ponsel pintar, para petani bisa mengakses beragam informasi yang sebelumnya nggak tersedia bagi mereka. Deteksi dan intervensi dini ini membantu mencegah kerugian hasil panen, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan para petani di seluruh India. Dengan mengumpulkan data dari jutaan pengguna, Plantix menciptakan basis pengetahuan yang luas tentang penyakit dan hama tanaman, membantu para peneliti dan pembuat kebijakan mengambil keputusan yang tepat mengenai pengelolaan tanaman dan ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan kekuatan AI, kita bisa menciptakan masa depan di mana makanan melimpah, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang.
Kesehatan yang baik adalah fondasi dari kehidupan yang sejahtera dan memuaskan. Namun akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi impian yang jauh bagi jutaan orang di seluruh dunia, terutama di komunitas terpencil dan kurang terlayani. Tapi bagaimana jika kita bisa memprediksi dan mencegah penyakit sebelum penyakit itu muncul, memberikan layanan kesehatan yang tepat waktu dan efektif kepada mereka yang paling membutuhkan? Inilah potensi transformatif AI dalam bidang kesehatan. Mulai dari deteksi dini penyakit hingga pengobatan yang dipersonalisasi, AI merevolusi cara kita memandang layanan kesehatan, menjadikannya lebih mudah diakses, terjangkau, dan efektif. Di Kenya, sebuah perusahaan bernama Jacaranda Health menggunakan AI untuk mengatasi salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi, yaitu komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah saat persalinan. Mereka telah mengembangkan sistem berbasis AI bernama PROMS yang menganalisis data dari pemeriksaan antenatal untuk mengidentifikasi ibu hamil yang berisiko mengalami kondisi yang mengancam jiwa. Dengan mengidentifikasi kehamilan berisiko tinggi sejak dini, PROMNES memungkinkan tenaga kesehatan memberikan intervensi tepat waktu dan memastikan ibu serta bayi mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Pendekatan proaktif ini telah menyelamatkan nyawa dan meningkatkan hasil kesehatan bagi ribuan perempuan dan anak-anak di Kenya. Pendidikan adalah fondasi kemajuan manusia. Pendidikan memberdayakan individu, memperkuat komunitas, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, jutaan anak di seluruh dunia masih belum mendapatkan hak dasar ini, terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kurangnya kesempatan. Tapi bagaimana jika kita bisa menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan unik setiap pelajar? Buka potensi penuh mereka dan memberdayakan mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Inilah janji dari pembelajaran personalisasi yang didukung oleh AI. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau keadaannya, memiliki akses ke pendidikan berkualitas yang menyesuaikan dengan kecepatan, gaya belajar, dan cita-cita mereka masing-masing. Di jantung Kenya, sebuah perusahaan bernama Edu sedang mewujudkan visi ini menjadi kenyataan. Edu telah mengembangkan platform pembelajaran berbasis AI yang memberikan pengalaman belajar personalisasi kepada anak-anak di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Tablet mereka yang udah diisi dengan konten edukasi menggunakan algoritma AI untuk melacak kemajuan setiap siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta menyesuaikan pengalaman belajar sesuai kebutuhan masing-masing. Hasilnya benar-benar membawa perubahan besar. Anak-anak yang menggunakan platform Edu menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan literasi dan numerasi, bahkan melampaui teman-teman mereka di kelas tradisional. Pendekatan personalisasi dalam pendidikan ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap belajar pada anak-anak yang sebelumnya tertinggal. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, kita bisa menciptakan dunia di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada masa depan yang lebih cerah. Selama ini, ketidaksetaraan gender telah menjadi kekuatan yang meresap, menahan setengah umat manusia untuk mencapai potensi terbaiknya. Namun, gelombang perubahan baru sedang menyapu dunia, menantang norma-norma tradisional, dan memberdayakan perempuan serta anak perempuan untuk mengambil peran mereka yang seharusnya sebagai mitra setara dalam membangun masa depan yang lebih baik. AI, meskipun sering dianggap sebagai teknologi yang netral, memiliki potensi untuk memperkuat atau menantang bias yang sudah ada, tergantung pada bagaimana AI itu dikembangkan dan diterapkan. Kuncinya terletak pada pengenalan dan penanganan bias-bias ini, memastikan bahwa algoritma AI dirancang untuk mendorong keadilan dan kesetaraan. Di Mali, sebuah perusahaan sosial bernama Robots Mali menggunakan AI untuk menantang stereotip gender dan memberdayakan anak perempuan di bidang teknologi. Mereka telah mendirikan klub robotik di mana anak perempuan dari latar belakang kurang mampu dapat belajar tentang pemrograman, robotika, dan bidang STEM lainnya yang sering didominasi oleh laki-laki. Melalui kegiatan langsung dan program pendampingan, Robots Mali meruntuhkan hambatan dan menginspirasi generasi baru pemimpin teknologi perempuan. Anak-anak perempuan ini tidak hanya memperoleh keterampilan berharga, tapi juga menantang norma sosial dan membuktikan bahwa perempuan bisa unggul di bidang apapun yang mereka tekuni. Saat kita telah berkeliling dunia menyaksikan kekuatan transformatif AI secara langsung, satu hal menjadi sangat jelas,
Integrasi AI dalam mengatasi SDGs menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi negara-negara berkembang untuk mempercepat kemajuan mereka. Dengan belajar dari studi kasus sukses seperti Digital Green, Plantix, Prompts, Edu, dan Robot Smali, serta menyesuaikan solusi AI yang berhasil ke konteks lokal, negara-negara dapat memanfaatkan kekuatan teknologi untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Akademisi, peneliti, dan wirausahawan lokal memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan inisiatif luar negeri dan mentransfer sebagian teknologi ini ke negara mereka sendiri. Mereka yang belajar bagaimana memanfaatkan AI dan menggunakan alat-alat AI seperti yang dianjurkan dalam 999 video YouTube Grandat dan dalam buku-buku gratis multibahasa yang dapat diunduh dari Global AI Solutions, mungkin akan menemukan peluang untuk terlibat dalam aktivitas semacam ini. Hal ini dapat membantu pencapaian SDGs dan memastikan bahwa teknologi-teknologi ini bersifat inklusif, etis, serta selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Masa depan yang sedang kita bangun bukanlah masa depan di mana teknologi menggantikan kemanusiaan, melainkan masa depan di mana teknologi memperkuat rasa kasih sayang, kecerdikan, dan komitmen kita yang tak tergoyahkan untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.